Seorang tokoh biologi yang bernama David Suzuki, dia pernah berkata seperti ini. When people come together for the good of humanity and the earth, we can accomplish great things. Ketika orang-orang bersatu demi kebaikan umat manusia dan bumi, kita dapat mencapai hal-hal yang besar. Itu sebabnya saudara yang terkasih, mengapa kita sebagai orang percaya harus menyadari betapa pentingnya persekutuan diri kita sebagai satu gereja. Tuhan menyelamatkan kita untuk datang menyembah Dia secara bersama-sama dalam suatu kesatuan, bukan hanya untuk hidup masing-masing dan bagi diri sendiri saja. Saudara, itulah yang membuat gereja Tuhan ini berbeda daripada persatuan atau komunitas manusia lainnya yang ada di dunia ini. Tuhan merancangkan orang-orang yang telah diselamatkannya untuk bisa hidup sehati, sepenanggungan sebagai satu kesatuan umat pilihan yang memuliakan Dia bersama-sama. Kita perlu menaati perintah Tuhan sebagai dasar terbangunnya persekutuan kita sebagai umat Tuhan untuk menyembah Tuhan yang benar. Ini juga yang dinasihatkan oleh penulis kitab Ibrani kepada orang percaya, yaitu umat perjanjian di masa perjanjian baru. Dikatakan untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi untuk saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita dipanggil untuk hidup bersama dan saling sepenanggungan untuk kemajuan iman dan kehidupan bersama-sama kita. Yang kedua adalah perintah Tuhan diberikan agar kita bisa mengikutinya dengan sikap ibadah yang benar. Nah, saudara, memang ada beberapa hal ya, hukum-hukum dalam kitab perjanjian lama ini yang sudah tidak perlu kita orang Kristen ikuti lagi. Misalnya hukum seremonial bangsa Israel ya, misalnya bakar korban persembahan ya, memberikan lembu domba dan sebagainya. Ya, saya lihat orang Manado jarang yang pelihara kambing domba ya. Biasanya pelihara B2 atau enggak ayam ya. Itu kalau secara hukum itu sudah bisa dipakai ya. Saudara-saudara, ada beberapa hukum yang tidak perlu kita lakukan lagi, tetapi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya seperti kekudusan, ketulusan, ketaatan, dan belas kasihan itu harus selalu kita lakukan dan kita bawa. Saudara yang terkasih, tidak ada artinya kita kelihatan rajin beribadah jika hidup pribadi kita itu tidak berakar dan berpadanan dengan firman Tuhan. Tidak ada artinya kita rajin pelayanan jika itu dijadikan ajang pamer bakat, bukannya untuk membangun iman saudara seiman kita. Sebab kita diciptakan tidak untuk hidup seorang diri, saudara. Kita dipanggil Tuhan untuk bersatu dan hidup bersama, saling membangun. Ya, itu perintah firman-Nya. Memang sebagai pribadi yang diselamatkan Tuhan, kita punya tanggung jawab pribadi untuk berteduh, ya, untuk berdoa, bergaul erat dengan firman-Nya. Namun firman Tuhan itu juga akan semakin bisa menumbuhkan iman kita jika kita membahasnya bersama-sama dengan saudara seiman kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, persekutuan dalam skala kecil, ya, seperti misalnya rayon atau mungkin kolom ya, kalau di beberapa gereja gemim yang lain ya, dan terlebih kelompok-kelompok kecil komsel seperti yang gereja kita punya, komsel Shine ya, itu menjadi wadah yang penting bagi kita untuk bisa lebih bertumbuh bersama-sama. Mari kita libatkan diri dalam persekutuan bagi sesama saudara seiman. Dan semua talenta, keahlian, dan karunia yang dimiliki setiap masing-masing pribadi umat Tuhan itu berbeda-beda. Dan hal ini juga berlaku bagi setiap kita, saudara-saudara, orang percaya, umat pilihan Allah yang hidup di masa kini. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus karena iman dalam Yesus Kristus, kita bukan hanya diberikan keselamatan, tapi juga diperlengkapi berbagai macam karunia dan talenta untuk bisa melayani di rumah Tuhan. Ya. Dan itu sebabnya Paulus waktu dia menuliskan Efesus pasal 4, dia bahas tentang macam-macam karunia dalam pelayanan. Ada rasul-rasul, ada pengajar-pengajar. Semuanya bertujuan untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, perhatikan juga bahwa setiap talenta dan karunia kita itu berbeda-beda ya. Jadi ada mungkin orang yang lebih fasih dalam berkata-kata ya, atau mungkin punya suara yang lebih merdu, misalnya para rekan-rekan singer ya, seperti tadi itu mungkin lebih cocok berada di depan panggung daripada yang lebih cocok bekerja di belakang layar, misalnya multimedia ya, penyambut tamu dan lain sebagainya. Karena itu janganlah kita jatuh dalam sikap yang saling membanding-bandingkan, saudara. Merasa orang ini lebih hebat dari kita atau orang lain lebih rendah dari kita. Setiap kita ini sama-sama adalah berharga dan unik, penting bagi pembangunan persekutuan gereja Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat atau kurang berharga dari yang lain. Sebab setiap kita memang berbeda. Dan perbedaan itu bukanlah untuk jadi ajang kita membanding-bandingkan kehebatan, tapi justru sebagai kesempatan bagi kita untuk bisa saling melengkapi di dalam pelayanan gerejawi atau bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Saudara, karena itu marilah kita mempersembahkan bukan hanya berkat kepemilikan kita saja, tapi juga tenaga, talenta, karunia, dan waktu kita untuk
pelayanan. Kita harus menemukan dan mengumpulkan di hadapan Tuhan apa karunia unik yang Dia tanamkan dalam diri kita, dan jangan disia-siakan dengan cara kita pendam begitu saja untuk diri kita. Kalau memang mungkin ya, misalnya kita melihat pelayanan di forum besar seperti di ruang gereja ini, itu membuat kita gentar ya, totofore ya kata orang Manado bilang, maka marilah kita belajar mulai aktif pelayanan dalam skala persekutuan yang lebih kecil ya, misalnya seperti tadi rayon-rayon, kolom, persekutuan doa ya, bahkan family altar, dan termasuk juga komsel atau kelompok pemuritan seperti Shine itu memperperan sangat penting bagi kita, karena itu menjadi wadah untuk kita melatih talenta dan karunia kita untuk bisa saling melayani sesama kita. Dan itu sebabnya setiap kita meski berbeda tetapi tetap sama berharganya. Setiap kita punya peran untuk berkontribusi bagi persekutuan rumah Tuhan. Sewaktu orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, itu banyak orang-orang Mesir dan mantan majikan mereka itu memberikan banyak harta berharga kepada mereka, seperti misalnya emas, kain mahal, binatang ternak, atau hal-hal lainnya yang berharga sebagai upeti kepada mereka agar Tuhan Allah Israel tidak lagi menghajar mereka dengan keras seperti 10 tulah yang terjadi atas mereka sebelumnya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, waktu mereka menggunakan harta milik mereka ini untuk membuat patung berhala anak lembu emas, Tuhan segera menghukum mereka. Mereka dihukum Tuhan karena tidak tahu diri. Tidak tahu diri di hadapan Dia yang telah menyelamatkan dan memberi banyak berkat kemurahan bagi mereka. Tapi Tuhan Allah itu juga bukan Allah yang murka terus-menerus. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Murkanya tidaklah sampai menghabisi mereka, sebab Ia mengampuni dan memberikan kesempatan baru untuk mereka bertobat dan menyembah Dia. Kini setelah mereka diampuni, diberikan kesempatan baru, mereka siap untuk mempersembahkan kembali apa yang dimintakan Tuhan dari milik mereka sebagai respon pertobatan mereka. Dan saat Musa memberitahukan apa saja yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah suci, mereka pun dengan sukarela dan tulus hati memberikannya. Saudara, satu hal unik yang terjadi waktu mereka sedang mengumpulkan persembahan, ya, itu adalah mereka mengumpulkan melampaui atau lebih dari apa yang dibutuhkan oleh Musa dan para pekerja yang sedang membangun. Para tukang yang sedang bekerja tiba-tiba datang kepada Musa ya, memberi laporan bahwa rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Musa tidak sangka, sebanyak itu ya. Jadi dia periksa ya, Musa periksa orang-orang Israel dan ternyata betul hartanya banyak sekali. Saking banyaknya pemberian mereka sampai Musa harus memerintahkan agar mereka berhenti membawa persembahan untuk Tuhan. Ya, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Jadi Musa suruh berhenti bawa bukan karena tidak butuh kasih persembahan ya, tapi karena sudah cukup, bahkan lebih daripada yang mereka butuhkan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang sedang disoroti di sini, yang sedang dilakukan mereka ini bukanlah pada banyaknya persembahan yang mereka berikan. Ya, saya teringat waktu hari Paskah yang lalu ya, waktu HRG memberikan pengumuman supaya jemaat mengumpulkan telur Paskah ya. Saya ingat waktu itu golnya mereka atau target sasarannya mereka itu 2.000 butir saudara-saudara ya. Tapi yang dikasih bahkan sampai melampaui, bisa sampai 4.000 saudara-saudara waktu itu. Dan sampai sebanyak itu akhirnya orang-orang di HRG akhirnya sampai harus berkata, sudah aja jemaat kumpul itu telur Paskah ya. Sebab nanti semua terlalu banyak, bingung nanti berbagi di mana. Mungkin HRG juga khawatir ya kalau jemaat terlalu banyak makan telur jadi kaskado nanti ya saudara-saudara ya. Nah tapi seperti itu kira-kira saudara apa yang terjadi ya, saya bisa membayangkan seperti itu mungkin yang terjadi di zaman Musa ini. Nah unik sekali saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan orang-orang Israel yang dahulu menyembah berhala, yang dahulu tidak tahu Tuhan, yang dahulu membuat patung lembu emas. Tapi sekarang mereka datang membawa persembahan dan bahkan persembahan melebihi, melampaui yang dibutuhkan oleh Musa. Saudara, ini bukan masalah harta atau banyaknya jumlah yang mereka berikan, tetapi seberapa besar ketulusan mereka, kemurahan hati mereka untuk memberi bagi pembangunan rumah Tuhan. Dan saya yakin saudara-saudara, satu alasan terbesar mengapa sikap mereka yang menyembah berhala ini bisa berubah 180 derajat mempersembahkan untuk Tuhan. Jawabannya satu, yaitu bahwa mereka sudah mengalami berkat kemurahan Tuhan atas hidup mereka. Karena kemurahan Tuhan yang telah menyelamatkan, mengampuni dosa, bahkan memberkati hidup mereka secara melimpah, mereka menyadari tidak ada hal yang perlu ditahan ketika mau memberikannya untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam satu pujian Mazmur Israel ada dituliskan seperti ini. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ingatlah saudara yang terkasih, dasar motivasi terbesar kita
untuk memberi kita bagi Tuhan itu satu. Kita sudah mengalami besarnya kemurahan Tuhan. Kita mengalami itu setiap hari kita menjalani kehidupan kita. Dimulai dari setiap tarikan nafas pertama kita di pagi hari. Kemudian segala yang terjadi, segala yang bisa kita syukuri di sepanjang hari yang kita lalui itu. Dan berkat kemurahan terbesar yang kita terima dari Dia, itu adalah pada waktu Ia datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita. Saudara, inilah kemurahan Tuhan yang terbesar yang pernah kita alami. Dia yang sebenarnya tidak ada hutang apa-apa bagi kita. Tidak ada kewajiban menolong kita yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi Dia rela menerima penghinaan dan penderitaan yang luar biasa untuk menanggung dosa-dosa kita. Darahnya yang mahal itu dicurahkan cuma-cuma, bahkan hingga habis kering dari tubuhnya untuk menghapus noda dosa dari kita. Tanpa kemurahan yang ditunjukkan Kristus ini, hidup kita mungkin pada akhirnya, bukan mungkin, pasti tidak akan ada artinya. Karena itu saudara-saudara, jangan sampai kita yang sudah mengalami kemurahan hatinya yang besar ini tidak rela juga memiliki kemurahan hati untuk sehati sepenanggungan, memberi untuk pembangunan persekutuan rumah Tuhan, memberi untuk kebaikan sesama orang percaya, saudara seiman kita di dalam tubuh Kristus gereja Tuhan ini. Saudara-saudara, suatu kali waktu saya melakukan suatu praktik pelayanan di Pematang Siantar ya. Dulu saya praktik 1 tahun di sana tahun 2019 sampai 2020. Di awal tahun itu waktu saya masih ingat pertengahan bulan Januari ya, dalam rangka perayaan Imlek. Di momen selesai ibadah minggu ya, itu saya diberikan berkat ya. Jadi suatu angpau Imlek ya dari jemaat kepada saya. Mungkin dia kasihan saya jauh ya, perantauan dari Manado ke Malang, kemudian ke Siantar, kemudian tidak ada keluarga, tidak ada pasangan juga ya, masih single sampai sekarang juga sih saudara ya. Mungkin ada seperti itu ya. Jadi saya diberi ya, dan saya bersyukur sekali ya. Saya bilang, apa ini Ci? Yuk apa-apa. Saya suka kasih kok buat Lause, waktu itu panggil Lause kan. Jadi saya mengambilnya, berterima kasih, dan sampai saya pulang ke pastori itu, saya melihat isi dalamnya, lumayan saudara-saudara ya. Saya pun bersyukur kepada Tuhan dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Artinya sepanjang minggu ke depan, saya tidak perlu masak di rumah lagi, mungkin bisa makan-makan enak di luar begitu ya, beli di luar. Ya, tapi selesai terkasih dalam Tuhan, tidak sampai 1 minggu berlalu, saya itu berjumpa atau ditemui dengan satu orang kerja dari gereja, satu orang bapak, dan dia itu memang saya terkenal itu orang yang memang cukup susah Bapak Ibu Saudara ya, cukup susah dan bisa dikatakan tidak tahu juga, tidak hebat juga dalam mengelola keuangan. Tapi dia datang kepada saya saudara-saudara. Dia datang dan dia berkata seperti ini ya. Dia minta pertolongan saya, dia berkata dia mau pinjam uang 100.000 saja untuk bisa beli susu buat anaknya. Sebab gajinya sudah habis dan dia bilang dia berjanji akan menggantinya di bulan depan, pada bulan Februari waktu terima gaji. Saya waktu mendengar itu, meskipun saya tahu orangnya seperti itu ya, saya tetap ambil ya dompet saya di dalam saku saya keluarkan uang 100.000, saya kasih ke dia dan saya bilang, ambil Jo Pak, napa apa, nggak usah ganti ini for Bapak. Dia bilang ke saya, betul ini Lause, aduh nanti mau ganti kok bulan depan. Sudah, napa apa Pak, buat Bapak saja. Kemudian dia bilang, aduh makasih Lause, puji Tuhan, terima kasih Tuhan membalaskan kebaikan Lause luar biasa. Sampai saya udah lupa apa yang disampaikan kepada saya ya. Dan akhirnya setelah itu dia ambil itu uang, kemudian dia pergi ya. Yang saya berdoa ya itu dia belikan untuk susu untuk anaknya ya, bukan untuk pakai hal yang lain. Nah, sesuai terkasih dalam Tuhan, di mata dia yang mengalami itu, mungkin saya sedang melakukan kebaikan terbesar yang dia alami dalam kehidupannya. Tapi sungguhnya apa yang saya lakukan itu hanyalah ekspresi dari cerminan dari berkat yang sudah saya dapatkan sebelumnya. Yang mungkin jumlahnya jauh lebih besar daripada yang diberikan kepada Bapak itu. Saya bahkan sempat berpikir ya, Tuhan saya sempat menyesali ya, kenapa tidak saya pakai waktu itu kesempatan untuk bisa memberi lebih bagi dia. Karena mungkin saat itu dia lebih butuh ya. Tapi itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena saya sudah mengalami berkat, saya sudah menerima berkat yang luar biasa melampaui apa yang saya butuhkan. Saya memberikan kepada orang itu sebagai bentuk saya meneruskan perpanjangan tangan berkat Tuhan dari saya terima kepada orang, kepada Bapak tersebut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Begitu besar kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan nyawanya untuk menebus kita dari jurang maut, dari neraka, bisa masuk dalam kerajaan surga. Dia memelihara hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita.
Segala usaha kita yang mungkin sedang pernah diambang kebangkrutan, Tuhan pulihkan. Ataupun hal lainnya, kita sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Tapi sudahkah itu membuat kita menjadi orang-orang yang lebih murah hati bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan, atau bagi orang lain? Saudara, marilah kita menunjukkan kemurahan hati satu sama lain. Persekutuan yang sehati sepenanggungan tidak akan tercapai jika setiap kita masih ada sikap menahan diri dan bersungut-sungut saat kita diminta untuk mempersembahkan diri dan kepemilikan kita bagi kebaikan bersama. Jadi jangan menahan diri saat kantong persembahan dan perpuluhan diedarkan untuk kelangsungan gereja kita. Juga jangan menutup mata, mengabaikan saudara seiman kita yang mungkin sedang butuh bantuan. Jangan juga mengabaikan kotak-kotak persembahan misi yang disediakan untuk pelayanan penjangkauan yang lebih luas. Saudara, ingat Tuhan Yesus dan segala berkat kemurahannya, maka kita tidak akan ada alasan lagi untuk menahan diri bagi kebaikan bersama. Saudara, pada akhirnya semua ini kita lakukan untuk memenuhi rancangan Tuhan bagi kita, yaitu bisa hidup bersama, sehati, sepenanggungan sebagai umat pilihan Tuhan. Saya akan menutup.